Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi syallana wa lahu al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin terakhir kita membahas tentang tujuan menikah perempuan soya ya. Nah, kita lanjutkan. Masih dalam bab itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawaju manhalu abin likasbil hasanah ya. Wa zawaju adapun menikah itu sebagai sumber ya untuk berbuat baik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa fi bud'i dan di dalam budak salah satu dari kalian semua sedekah itu sedekah. Budak itu adalah inayatun anil jima. Jadi budak itu adalah nama lain dari jima atau bersetubuh. Nah, jadi kata Nabi, bersetubuh itu merupakan bagian dari sedekah. Jadi nggak senyum aja, bersetubuh juga sedekah. Tapi harus sama suami ya, harus sama istrinya. Kalau yang lain jadi zina, bukan jadi sedekah. Ya. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Ya. Apakah salah satu dari kita bagaimana cara memenuhi nafsunya, menyalurkan nafsunya? Wa yakun lahu fiha ajrun, yang mana dalam penyalurannya itu mendapat pahala. Ya. Rasulullah bersabda, "Ara'aitum, apakah kamu melihat lawadu'aha fi haramin, ketika kamu menyalurkan syahwatmu tadi dalam perbuatan haram, akana alaihi wizrun, ya, apakah kalian akan mendapatkan dosa?" Qalu, berkata mereka, bala, iya. Olah Rasulullah bersabda lagi, "Dzalika, seperti itu juga, idza wadu'a, ketika kalian menyalurkan tadi nafsunya fil halal, ada perkara yang halal, karena lahu ajrun, maka bagimu pahala." Jadi ceritanya suatu ketika sahabat nanya kepada Rasul, apakah kalau kita mendatangkan apakah kalau kita menjalankan syahwat kita ya itu kita dapat pahala? Nabi bersabda, Nabi nanya, kamu tahu nggak kalau kamu menyalurkan syahwatmu terhadap perkara yang haram itu dosa nggak? Ya. Sahabat jawab, dosa. Nah, maka Rasul sabda lagi, lah ni'mu, ya kan? Kalau kamu menyalurkannya dalam hal yang halal, maka juga dapat pahala. Paham ya? Jadi kalau kamu bersetubuh dengan yang bukan ilmu, maka nah, dan itu adalah dosa. Jadi kalau bersetubuhnya dengan istrinya, maka dapat segitu kata-kata. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Aidon wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami ra'dik." Nah, Rasulullah bersabda bahwasanya sesungguhnya kalian ketika kamu membelanjakan atau menafkahkan dengan sebenar-benarnya, dan nafkahnya itu hanya dengan atau hanya niatnya hanya untuk mendapatkan ridha Allah, ya. Maka kecuali dia akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi kalau kamu kerja nanti sudah punya istri, kemudian kalian ini dari gaji yang kalian dapat, kamu beliin beras, beliin
sabun untuk keluargamu. Nah, maka itu kalau kamu niatnya hanya pengen dapat itu Allah, maka kamu akan dapat pahala. Hatta mataj'alu fi fami imra'atik, hingga perkara atau apapun taj'alu yang telah terlaksana ya fi fami imra'atik, di dalam mulut istrimu gitu. Nah, itu jadi kalau nanti itu juga bagian dari nanti kalau kalian menasarufkannya kepada istri kalian, ya niatnya karena Allah gitu aja. Nanti kalian akan dapat pahala gitu. Hingga tadi ya sampai dimakan, apalagi sehingga dimakan sama istrimu, sama anak-anakmu gitu ya. Jadi artinya suami itu tiap hari sedekah kepada keluarganya. Nanti sama istri tiap hari melayani suami juga sedekah. Nanti sama anaknya berbakti kepada orang tua juga pahala. Dengan pahala kalau kita bisa menempatkannya itu dengan baik sebaik-baik. Oke. Wa huwa wasilatun lihifdzin nasab. Nah, nikah itu salah satu tujuannya kemarin ya, itu untuk menjaga keturunan. Jadi biar kita punya keturunan, gitu ya. Misalkan siapa bin siapa, nah biar ada bin bibinya itu. Mabaqaul jinsi al-basyari. Nah, selain itu nikah itu tujuannya juga untuk melestarikan bangsa manusia, jadi biar nggak punah populasinya manusia. Jadi kalau masuk endanger kan namanya. Wasrul wujud al-insi, ya, dan menetapkan adanya manusia, ya maksudnya biar manusia tetap ada, sama lah tadi ya di bawah jinsi. Nah, jadi itu ya contohnya ya. Jadi biar kita punya keturunan dan supaya manusia tetap eksis di dunia ini. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira. Ya ayyuhan nas, para manusia, ittaqu, bertakwalah kalian rabbakum kepada Tuhanmu. Ya. Tuhan siapa yang harus ditakwai itu? Alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian semua min nafsin wahidin, dari diri yang satu. Ya. Khalaqa, dan telah menjadikan ya Rabb tadi Tuhan minha, dari diri yang satu, zaujaha, istrinya. Wabasa, dan disempurnakan minha, dari duanya, rijalan, laki-laki, ya, kasiran, yang banyak, wanisaan, dan banyak, wanisaan dan perempuan. Ya, jadi kalian disuruh bertakwa, gitu ya, pada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dari Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa dari Nabi Adam, kan, dari diri yang satu itu diciptakan. Kemudian menjadi banyak, kan, dibilang sekarang menjadi banyak, populasinya menjadi berapa puluh juta ya, berapa ratus juta di dunia, dari satu pada Nabi Adam. Bahwa nikah ya wasilatun, menjadi perantara aidon istimraril hayat. Ya, jadi nikah itu juga menjadi salah satu perantara adanya kehidupan di dunia ini. Wa tariqul li ta'mil ardi, dan menjadi jalan, ya, menjadi jalan sebagai untuk penduduk bumi. Jadi supaya penduduk bumi tetap eksis, tetap ada. Jadi kalau manusia punah gimana? Padahal manusia diciptakan terakhir ya. Jadi setelah Allah menciptakan malaikat, setelah Allah menciptakan setan, baru menciptakan manusia. Makanya manusia itu gabungan dari beberapa komponen. Potensi malaikatnya ada, potensi setannya ada, potensi hewannya juga. Jadi manusia yang lengkap. Tinggal kemarin yang sudah dibahas, kalau manusia potensinya lebih besar yang malaikatnya, maka akan apa? Maka disebut nafsu mutmainnah. Kalau potensi baik, potensi malaikat dan potensi setannya itu sama, nafsul lawamah. Kalau syahwatnya lebih besar, potensi yang ditimbulkan oleh setan lebih besar daripada potensi dari malaikat, maka menjadi nafsu amarah.
betul ya? Tinggal ngatur itu aja ritmenya. Kalian tinggal ngatur pesawatnya dinaikin, ya kemudian yang potensi bayinya turun. Nah, gitu aja. Itu bisa diatur. Oke, watahqiqut takafuli bainal aba wal abna. Nah, nikah itu juga supaya apa? Supaya terpenuhinya kewajiban antara anak dan bapak, antara bapak dan anak, supaya itu terselenggara gitu. Kewajibannya bapak apa, anak juga apa, itu juga biar terlaksana. Kalau ada pernikahan punya anak, kalau punya anak kan harus ini kan memeliharaannya anak kan, nah itu biar ada gitu. Sumayakum wal abna biri ayatil abah. Kemudian anak ya mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang dari bapaknya, bukan anaknya malah di apa ya? Sekarang aneh-aneh ya. Anaknya bapaknya merasa anaknya, bapaknya apa, bapaknya siapa. Itu bukan tujuan menikah, bukan itu. Tujuan nikah adalah riayatil abah. Ya, abna biriyad. Anak mendapat perlindungan dari bapak. Kalau mendapat ancaman itu bukan perlindungan, itu sudah menyalahi dari tujuan menikah. Wal ihsan ilaihim inda ajim. Dan apa? Nah ini salah satunya kalau kalian sudah tua, kalau punya anak ya anak harus membaik-baiki bapaknya. Jangan dimasukin panti jompo. Nah, kurang ajar itu. Kecil dibesarkan, dikasih sayang, pas dia udah dewasa, bapaknya udah tua, bapaknya dimasukin panti jompo. Kurang ajar. Kurang ajar sekali. Ya, maksudnya kalau udah tua nanti bisa ditolong sama anaknya gitu. Salah satu tujuannya ya gitu. Bagi barisinhim ya, maksudnya juga kalau sudah tua, gitu ya. Itu beberapa tujuan nikah yang akan kita ulas lagi. Berikutnya, wazawaju sabilul ta'awun. Kemudian menikah itu juga sebagai jalan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Fal mar'atu takfi zaujaha tadbirul umuril manzil. Kemudian perempuan itu cukup ya, atau bisa memenuhi suaminya dalam mengatur urusan rumah ya. Jadi kemarin kita singgung kalau istri memang ya harus mengatur urusan rumah. Wata hayatu asbabil ma'isyah, dan juga sebagai persiapan sebab-sebab dari biaya kehidupan. Ya maksudnya biar ada yang membiayai. Jadi bapaknya apa, suaminya membiayai istrinya, membiayai anaknya. Salah satunya itu. Nah kalau sendiri kan kasihan, perempuan sendiri kerja sekarang, tapi umum ya sekarang ya. Tapi tetap aja itu bukan tabiat dari manusia yang diciptakan oleh Allah. Contohnya ya memang harus berpasangan, biar saling menjaga, saling memberi apa, ma'isyah, saling memberi penghidupan, biaya kehidupan seperti itu. Wazauju, dan nikah yakfi itu mencukupi hak yang nikah akbaul kasabi, atau beban kerja. Watadbiru syu'unil hayati, dan juga mengatur kebutuhan hidup. Nah, jadi pokoknya regulasi keluarga biar terjaga nikah tujuannya. Ya kalau misalkan kalian jomblo gitu kan, tidak walaupun kalian punya penghasilan banyak ya, kan tetap gak enak. Wah, nyuciin beda, jadi membantu sama jadi istri itu beda. Walaupun saya juga belum tahu rasa ya, tapi rasanya sepertinya berbeda. Yang tunggu yang pojok itu loh, tunggu yang pojok duluan nanti. Oke, qala ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, jadi tujuannya nikah tadi ya, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah, ya, ketenangan dan kasih. Jadi kalau nikah insya Allah mendapat ketenangan. Kalau enggak itu berarti salah itu. Ada yang salah itu, mindsetnya atau otaknya ada yang terbalik. Jangan-jangan nikah tujuannya bukan yang kita sebutkan kemarin, yang dari sekarang. Jangan-jangan niatnya pengen balas dendam. Udah amat, gue balas dendam lah sama dia, kemarin giniin anak gue gitu. Nah, itu haram, nanti nikahnya jadi haram karena niatnya tidak baik atau ingin menyakiti hatinya gitu. Udah nikahin putusin terus cerai, wah nggak boleh itu. Biar balas dendam aja kan, haram ini. Oke, kita masuk ke chapter berikutnya. Niat tazawuji wa tasdidiha, ya, yaitu niat nikah dan memperbarui niatnya. Ya, ini kan niat perlu diperbarui.
Sama lah kayak motor perlu diganti apanya gitu ya, perlu diganti apanya. Sama kayak presiden ya perlu diganti kan gitu. As-soal man yatazawwaj ya. Pertanyaannya, apakah niat dari nikah? Apa sih niat yang benar menurut syariat gitu ya? Al-jawab, jawabannya niatuhu awalan ittiba' sunnah. Yang pertama, kalau nikah tujuannya harus mengikuti sunnah Rasul. Itu dulu. Satu pokoknya melu Rasul gitu ya. Wasaniha taksiru umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niatnya itu supaya bisa memperbanyak umatnya Nabi. Ya. Artinya apa? Ya harus punya anak banyak gitu. Itu karena Nabi kemarin bertanya apa? Nikahlah dengan perempuan yang banyak anaknya. Ini sekarang malah ada sistem KB ya. Dua anak cukup. Itu hukumnya macam-macam. Oh ini nyetrum ya? Beneran ya? Bahaya. Terus. Wasalisan. Yang ketiga, al-qiyamu bihusnir riayah ala zaujati. Udah. Yang ketiga, supaya istri itu terjaga oleh suami atau suami menjaga atau melindungi istrinya. Ya intinya untuk melindungi istrinya nanti kalau nikah, gitu ya. Kemudian yang keempat, hifdzuddin. Yang keempat, supaya untuk apa? Untuk menjaga agamanya. Ya agama kita ya agamanya istrinya. Wafamisah yang keempat, roja waladin solihin yada'ulah. Yang keempat apa? Yang keempat ya supaya kami nanti punya anak soleh yang mendoakan kalian. Ya kalau nggak punya, kalian nggak punya anak misalkan, yang doain siapa? Yang fatihah siapa? Ya kalau punya anak tiap hari kirim fatihah kan lumayan. Ada THR di surga ya. Sama lahu kama fi fawaid nikah Soifah 22 sampai 23. Seperti dijelaskan dalam kitab Fawaid nikah halaman 23 sampai 32 sampai 3. Wa bagi zauji ayat bitazawuji ittiba as-sunnah wa taksir ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ya. Jadi seyogianya orang menikah itu niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi, taksiru umat Nabi dan memperbanyak umat Nabi. Wal qiyamu bi husnir ra'ayah dan berdiri atau mendirikan atau melaksanakan ya perlindungan atas istrinya. Wahiduddin dan menjaga agamanya, faraja aladin sholihin yang Allah dan juga mengimani supaya mendapatkan anak yang dikaulihi sallallahu seperti sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya amal-amal itu, seharusnya amal itu binniyati dengan niat. Wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi seseorang itu ya seperti apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya pengen punya anak ya supaya punya anak aja, tapi nanti caranya benar enggak, kemudian metodologinya benar enggak, doanya benar enggak, itu kan urusan lain. Walikauli sallallahu dan sabda Nabi sallallahu tungkahu almar'atu limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha. Nah, biasanya ya kata Nabi, perempuan itu dinikahi karena 4 sebab, 4 alasan, 4 reason. Ya. Yang pertama apa? Karena dia punya banyak harta, kaya lah ya. Oke. Yang pertama, yang kedua, wajah melihat karena dia beautiful, cantik. Warasabiha dan apa? Keturunan siapa nih? Jangan-jangan keturunan Gajah Mada atau keturunan siapa nggak tahu, atau keturunan Pembuar Sito kita, jangan-jangan keturunan Fir'aun. Wadiniha yang terakhir karena
agamanya, misalnya karena dia hafidhah gitu ya, karena dia bisa baca kitab, karena dia adabnya baik, karena dia nutup aurat dengan baik, semacam-macam. Pokoknya karena agamanya. Fa'alaika bidzaliddin, kata Nabi, pilihlah yang punya agama. Ya pasti punya agama, maksudnya agamanya baik gitu. Yang punya agama ateis. Ya. Talibat ya, katanya kalau kalian nggak milih karena agama, maka kalian akan jadi fakir. Ya. Waqulu sallallahu man nakaha al-mar'ata limaliha wa jamaliha haramallahu malaha wa jamalaha. Nih, barang siapa ada laki-laki atau kalian nikahi perempuan karena hartanya dan karena kecantikannya, maka Allah mengharamkan hartanya dan kecantikannya itu bagi kalian. Kok jadi ya begitu. Aman nakaha halidiniha razaqahullahu malaha wa jamalaha. Tapi kalau kamu nikah karena agamanya, kamu akan dapat hartanya dan akan dapat kecantikannya. Sama kayak ceritanya siapa? Nabi Sulaiman ya. Ditanya, kamu mau agama, mau harta, mau tahta? Nabi Sulaiman, saya milih agama. Mungkin dikasihlah dua-duanya, ya tahta ya harta. Sama nih kata Nabi, kalau kamu milih hartanya diharamkan, milih cantiknya dia. Tapi kalau kamu milih agamanya, dikasih juga hartanya, dikasih juga kecantikannya. Waqaulu sallallahu ya, bersabda Rasulullah, la tungkahu al-mar'atu li jamaliha wala alaka jamaliha yuradiha. Jangan menikahi perempuan karena kecantikannya. Kenapa? Wala ala jamaliha, ya, karena kecantikannya itu akan ludur, akan menjadi keribut. Wala limaliha, dan juga jangan karena hartanya. Why? Fala alamaliha yudhiha, karena nanti kalau kamu nikah karena hartanya, nanti kamu bisa lalim atau melampaui batas-batas dari agama. Ya. Jadi jangan nikahi karena kecantikannya, karena kecantikannya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini kalau kecantikan lahiriah, nanti kalau kecantikan batin kan beda, ya, hatinya beda. Nanti jelaskan nih kecantikan yang dimaksud kecantikan yang mana nih? Paham ya? Jadi niatnya nikah itu ya, diingat-ingat. Ada berapa? 5. Terus kalau suruh milih parameternya apa? Agama, harta, kecantikan, pilih yang mana? Pilih semua, tapi nggak ada. Yes. Tenang nyetrum nih. Oke ya. Kayaknya ini keren ya. As-soal berikutnya, pertanyaan berikutnya. Hal yang baik lizauji ayu jadida niyatahu kula yaumin hatta ya'dhumullah ajrahu wa ya'dhuma thawabahu khassatan idza kanat al-mar'atu. Oke. Ada sebuah question ya, pertanyaan. Apakah kalau menikahi, apakah seyogianya seorang husband, seorang suami itu dia memperbarui niatnya setiap hari? Jadi tiap hari niat, ya Allah, niat nikah ini untuk ini. Tiap hari harus diperbarui nggak kira-kira niatnya? Kan? Hatta yang Allah, sehingga Allah mengagungkan dan Allah berikan pahala, dan juga Allah berikan pahala kayak saya. Khususnya secara khusus ketika nikahi perempuan solihah. Jawabannya apa kira-kira? Al-jawabu, nah, ya, betul. Yang bagi seyogianya dalika dia memperbarui niat nikah setiap hari, kama fi asyrul nisa lin nasai, seperti dalam kitab Asyrul Nisa
Imam Nasai juz 1 halaman 115. Apa katanya dalam kitab itu? Karena ba'dul ulama ya, sebagian para ulama bersabda berkata, berpendapat yang yang bagi lizauji seyogianya, lizauji bagi seorang suami ayu jadida memperbarui niatnya kula yaumin every day hatta yang lima sehingga Allah mengagungkan hatta yang lima hatta yang lima sampai ya sehingga Allah mengagungkan hatta yang lima sehingga mengagungkan Allah ajrahu ing pahalanya wayang lima dan mengagungkan sawabahu pahalanya khosotan secara khusus. Tidak karena ketika ada almaratu perempuan tadi solihatan itu solihah. Aukarat atau ada hakin ya yang memiliki hak al-insani seperti atas manusia kakori badi seperti kerabatnya wanah milarika wayagibu fi qalbi niyatul khair wayagibu mau menjadi samar fi qalbi dalam hatinya niyatul khair niat yang baik. Jadi memang harus diperbarui ya tiap hari. Jabatan setiap subuh tadi apa sering-sering gitu ya. Bilangnya saya nanti tiap subuh mau tasdid dunia nikah. Nanti pas subuh saya mau perbarui niatnya yang nikah. Kalau bisa dilaksanakan wah top sekali. Jadi Allah memberikan paling besar. Bisa. Ya bisa sih dibuat alarm di HP kan. Pengingat perbarui niat nikah. Ya bagus sih. Jadi nanti kita enggak dalam kalau kita mau melakukan nasihat ya kita ingat gitu loh, wah saya punya anak saya harus berbarui. Jadi untuk menjaga stabilitas dari keluarga itu sendiri. Paham ya? Itu niat kita. Sudah belajar, ini tinggal diaplikasikan ya. Chapter berikutnya mar'atun sholihatun tuwallidu ala walada al-sholih. Yang ke berikutnya yaitu perempuan yang sholihah yang dia melahirkan anak yang saleh. Jadi perempuan sholihah melahirkan anak yang saleh. As-soal pertanyaannya. Hal mar'atun sholihatun tuwallidu ala al-sholih? Pertanyaannya. Apakah perempuan sholihah ini dia akan melahirkan anak yang soleh? Kira-kira iya atau tidak? Al-jawabu na'am ya. Waliduhu dia akan melahirkannya. Why? Di al-mar'ata solihatan mutanadiyatan takulu al-halal. Nah ini yang penting nih. Karena perempuan solihah ini itu yang sangat religius gitu ya. Maka dia akan memakan ya barang-barang atau makan yang jelas kehalalannya. Pasti kan dia tahu agama, nggak tahu makanan curian akan diambil. Enggak. Sehingga yang menjadi daging, yang menjadi darah, yang bersirkulasi ke seluruh tubuh semuanya halal. Fafila baniha barokah. Karena semuanya halal, maka asinya laktasinya yang keluar dari ibu itu menjadi berkah. Luar biasanya itu. Maka bahaya juga kalau nanti yang masuk dalam mulutnya seorang ibu yang haram, nah ini bahaya juga. Jadi nanti yang menjadi daging, yang menjadi susu itu juga haram. Artinya yang dimakan anaknya, yang diminum susu anaknya juga makanannya. Nah itu ya susah. Bisa jadi orang susah dikasih tahu, nggak dapat hidayah karena makanannya haram. Ini yang susah dihindari sekarang. Ya. Nah, sama kayak misalkan ini contoh. Sama kayak misalnya kita bertamu di rumah orang. Kemudian nyuguhi gitu ya, disuguhi. Nah, kemudian tanpa bilang orangnya dibawa pulang, ini juga haram gitu. Iya. Atau
Ya, tapi kecuali kalau memang kalau udah punya hajat gitu ya, misalkan dalam bentuk kotak ya, kotakan, nah, itu dibawa boleh karena memang itu dikasihkan gitu. Tapi kalau makanan yang diletakkan suruh ngambil nggak dibawa pulang gitu, itu haram. Paham ya? Ini saya ngingetin nih yang kemarin saya lakukan, dikasih tahu nggak percaya. Katanya oh ya, itu nggak boleh ya. Beda kalau acil, kan udah dikasihin kan. Nih buat kamu. Pulang nggak bawa pulang nggak apa-apa. Paham ya? Berikutnya, nah apalagi dibawa orang nggak tahu ikut makan, wah luar biasa. Oke. Wanas atau sobi ajaran tinatuhu fayamilu tabuhu ila khairat. Kemudian ketika anaknya nanti tumbuh dewasa ya, maka wataknya itu ya akan condong untuk hal-hal yang berbuat baik karena memang bahannya itu bahan yang halal. Dari awal bahannya memang sudah halal. Mana? Bihilafil labanil hasil minal haram. Berbeda dengan air susu yang dihasilkan ya oleh makanan yang atau hasil dari makanan yang haram. Beda. Alladhi huwa min mar'atin ghairi sholihatin, yaitu yang dihasilkan oleh perempuan yang enggak sholihah. Karena dia nggak tahu, nggak bisa bedain kalau curian itu haram, kalau ini haram, nggak bisa bedain. Akhirnya semua asal vital aja, penting masuk gitu kan, penting kenyang. Ini yang baik. Makanya ini warna-warni ini selain untuk perempuan juga untuk para bapak, calon bapak nanti. Kalau nyari nafkah ya harus yang benar. Jangan sampai nanti yang haram dikasih ke anaknya, itu nanti mengganggu perkembangan anak dari sisi tabiat, dari sisi masuknya hidayah susah. Makanya kadang para kiai itu senang sedekah ya, karena halal kan. Barangkali suatu saat nanti ketika kiainya ngasih makanan kepada santrinya misalkan, karena jablok saya nggak pinter-pinter, makanya dikasih, mungkin dikasih makan yang haram dan kayaknya ngasih ya, barangkali pas Allah ngasih hidayah atau pas diberikan nasihat, pas kebetulan dia makan makanan yang halal sehingga bisa diterima. Rahasianya di situ. Suka ngasih makan santri, apa itu salah satu. Makanya jangan nyalahin kiainya. Anak saya di pondok ini pinter-pinter ya gitu. Jangan nyalahin kiainya. Lah kamu kasih makannya bener nggak? Jangan-jangan kamu ngasih makan haram. Nah ini yang nggak tahu. Jangan, waduh gimana kiainya sudah dibayar, udah mau bayar sekian berapa puluh juta, tetap aja nggak pinter-pinter anak saya dulu. Memang uang bisa minterin nggak bisa. Mana tadi? Nah, konsekuensinya ketika air susu yang dihasilkan oleh perempuan yang tidak sholihah, nah dia tidak mengandung keberkahan, sehingga kalau nanti susunya itu dikonsumsi oleh anaknya, sehingga nanti akan membentuk apa? Terbentuk protein, terbentuk tulang, terbentuk apa? Nah, itu semuanya yang jadi dari bahan-bahan yang haram gimana itu? Itu kan ngeri juga, ya? Makanya jangan sampai haram itu masuk ke mulut, dan dihindari lagi itu kalau bisa syubhat-syubhat jangan sampai masuk ke mulut. Yang susah ya beliin rumah atau beliin apa gitu, atau buat nyumbang jalan raya gitu. Yang jangan sampai syubhat itu hindari, jangan sampai masuk ke mulut juga. Nanti akan di akhir bisa jadi api neraka nanti kalau dia itu dagingnya dari yang makanan yang haram. Hati-hati ya, ini harus hati-hati sekali pokoknya masalah makanan itu. Makanya nanti kalau punya anak ya dibilang hati-hati kalau makan, gitu. Jangan sampai mau makan. Makanya menurut saya bekal yang diberikan
bekal yang cukup signifikan yang diberikan oleh bapak ke anak apa? Ya makanan yang diberikan itu halal, sehingga anaknya nanti mudah menerima ilmu, mudah dikasih nasihat mudah. Nah itu bekal yang paling top ya itu ngasih anak makan yang halal. It's just you. Ya. Oke. Fayamilu ta'uhu ila ma yunasibu al-khaba'is, ya, maka karena tadi ya, karena bahan-bahan yang dibuat tadi dari yang haram-haram, maka anaknya juga nanti tafiatnya akan cenderung ke perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena fi madkhalil abdari juz 4 halaman 295, seperti yang dijelaskan dalam Al-Madkhal karya Al-Abdari juz 4 halaman 295. Yang bagi seyogianya ayu raqiba hu min awali amrihi fala yushgilu fi hadranatihi wa irda'ihi illa imra'atan sahihatan mutadayyana ta'kulu al-halal fa innal labana al-hasil min al-haram la barakata fi fa idza waqa'at alayhi an-nash'atu as-sabi ajnat tinatahu fayamilu ta'uhu ila ma yunasibu al-khaba'is. Sudah, ini sama ya, tadi sudah jelaskan di Oke, berikutnya wa fi asyratin nisa lin nasai juz awal halaman 104, dan disebutkan dalam kitab Asyratun Nisa ya, karya Nasai, al waladu as-salihu imtidadun li amali zawjain ba'da wafatihi. Yang penting ya, anak itu sebagai penerus amal perbuatan dari kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Nah, ini penting. Kalau kita nggak punya keturunan, nggak ada yang terusin ya, amal kita. Misalkan entah punya pondok misalkan ya, kalau nggak punya anak putus. Kalau punya anak nanti ada yang terusin, misalkan pondoknya atau perjuangannya, misalkan di NU atau di organisasi manapun dari tersalurkan ya. Tapi yang bahaya juga ya, dan kemudian bapaknya NU gitu ya, misalkan anaknya dibiarin ya, akhirnya ikut yang nggak aneh-aneh, juga bahaya. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman ya nanti kan bisa lebih care gitu loh kepada anaknya. Anaknya itu nanti kalau di kampus ikut organisasi apa, itu harus terpantau. Jangan sampai nanti pulang-pulang di kafir-kafir bapaknya, Pak ini salah loh. Kan sedih sekali. Dan fenomena itu cukup banyak terjadi. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu